Tutorial Simenko, Sistem Informasi Manajemen Risiko. Berikut ini akan kami sampaikan tutorial penggunaan aplikasi Simenko. Sebagai penerapan sistem informasi dalam mengelola risiko, Simenko memiliki beberapa fitur. Di antaranya, pertama adalah menu parameter. Pada menu manajemen risiko, terdapat beberapa submenu. Salah satunya adalah submenu parameter. Menu ini digunakan untuk mengisi unit atau ruangan yang mungkin memiliki risiko. Untuk tahun, diisikan tahun yang sedang berjalan. Kemudian isikan nama unit, ruang lingkup, serta keluaran. Kemudian klik simpan. Kemudian pada menu sasaran unit, klik tambah pada menu sasaran unit. Pada pilihan sasaran Renstra, pilih sasaran yang selaras dengan sasaran unit masing-masing. Kemudian uraikan sasaran unit serta indikator sasaran unit masing-masing. Di sini kami uraikan risiko yang mungkin terjadi di bagian keuangan. Kemudian klik simpan. Menu selanjutnya adalah struktur. Pada menu struktur sebagai penggambaran para penanggung jawab risiko, klik tambah, kemudian isikan unit serta nama dan jabatan untuk menambahkan anggota lain sebagai penanggung jawab risiko di tiap unit atau ruangan. Menu selanjutnya adalah stakeholder. Stakeholder sebagai identifikasi pihak pemangku kepentingan atau beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan berkaitan dengan risiko di setiap unit. Pada unit wadir umum dan keuangan, stakeholder yang terkait di sini adalah direktur, wadir pelayanan, serta dewas. Klik tambah untuk menambahkan stakeholder terkait. Selanjutnya adalah menu kemungkinan. Kemungkinan risiko merupakan kriteria untuk mengukur tingkat kemungkinan terjadinya suatu risiko. Memiliki 5 tingkatan mulai dari hampir tidak terjadi sampai dengan hampir pasti terjadi. Kemudian pada menu selanjutnya adalah level dampak. Dampak risiko berfungsi untuk mengukur tingkat dampak akibat terjadinya suatu risiko. Untuk level dampak sendiri memiliki 5 skala, yaitu untuk risiko yang dikategorikan tidak signifikan, apabila risiko tersebut tidak ada cedera. Untuk risiko dengan kategori minor apabila risiko tersebut memiliki sedikit dampak. Risiko dengan kategori moderat apabila risiko memberikan dampak dan mulai membuat langkah mitigasinya. Risiko dengan kategori signifikan apabila risiko tersebut memberikan risiko yang signifikan. Dan risiko dengan kategori sangat signifikan apabila risiko tersebut memberikan dampak yang mempengaruhi keberlangsungan suatu proses dan perlu segera dilakukan langkah mitigasi. Menu selanjutnya adalah uraian dampak. Pada menu uraian dampak dapat diklasifikasikan berdasarkan level dampak atau konsekuensi yang diperlukan oleh setiap unit dengan tingkatan tidak signifikan sampai dengan sangat signifikan. Kriteria dampak dapat dipilih sesuai dengan klasifikasi dampak yang mungkin terjadi. Di sini terdapat beberapa pilihan kriteria dampak, baik dampak yang menyebabkan cedera pada pasien, gangguan terhadap pelayanan, kerugian negara, penurunan reputasi, penurunan kinerja, dan tuntutan hukum. Kita ambil contoh adalah dampak bagi risiko keuangan. Maka akan ditampilkan level risiko mulai dari level tidak signifikan dengan uraian dampak kerugian kecil, sampai dengan level sangat signifikan dengan uraian dampak kerugian lebih dari 1% anggaran. Menu selanjutnya adalah matriks. Matriks risiko adalah matriks yang digunakan dalam penilaian risiko untuk menentukan tingkatan risiko dengan memperhitungkan probabilitas atau kemungkinan terjadi risiko terhadap dampak atau akibat. Pada menu matriks ini juga dijelaskan bahwa untuk risiko dengan nilai besaran risiko paling tinggi, maka memiliki skala prioritas paling penting untuk dilakukan mitigasi. Pada tabel matriks ini pula terdapat beberapa warna yang menggambarkan tingkatan risiko, mulai dari warna merah yang artinya risiko sangat tinggi, sampai dengan warna hijau yang memiliki arti risiko sangat rendah. Kemudian pada menu ke-9 yaitu Risk Register. Pada menu ini akan mengidentifikasi macam-macam risiko yang terdapat di tiap unit atau ruangan di rumah sakit yang mungkin terjadi dan digunakan untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi. Klik tambah, kemudian akan muncul kotak dialog untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Kita ambil contoh di sini adalah risiko yang ada di bagian keuangan. Kemungkinan terjadi risikonya adalah sangat mungkin dengan level dampak moderat. Setelah diisi, maka besaran risiko dan level risiko akan muncul secara otomatis. Kemudian, kita pilih unit atau ruangan dan pilih sasaran unit yang selaras dengan risiko yang akan dihadapi.
Kemudian pada kotak kejadian atau pernyataan risiko, tuliskan deskripsi risiko yang mungkin akan terjadi. Untuk contoh di sini adalah risiko yang mungkin akan dihadapi oleh bagian keuangan, yaitu risiko penyalahgunaan keuangan negara. Kemudian kita pilih kategorinya, yaitu risiko keuangan. Kemudian pada kotak penyebab, kita isikan penyebab terjadinya risiko tersebut. Untuk dampak, isikan dampak apabila terjadinya risiko. Kemudian uraikan pula sistem pengendalian yang ada saat ini untuk meminimalkan risiko tersebut. Lalu, apakah sistem pengendalian yang ada sudah efektif? Pilih efektif apabila pengendalian tersebut dirasa sudah cukup, dan pilih kurang apabila masih terjadi kejadian tersebut. Kemudian silahkan pilih apakah risiko ini harus dimitigasi atau tidak. Kemudian klik simpan. Maka data risk register tersebut akan tersimpan dengan tampilan sebagai berikut. Setelah itu masuk ke menu mitigasi. Mitigasi risiko dilakukan terhadap risiko yang memiliki nilai tinggi. Langkah mitigasi dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan juga dampak dari risiko yang dapat terjadi. Pada menu ini, di bagian realisasi mitigasi terdapat dua button. Yang pertama adalah untuk mengupload realisasi atau bukti implementasi dari mitigasi risiko, dapat berupa file baik foto maupun dokumen. Kemudian button yang lain adalah untuk mengisi implementasi mitigasi. Pada kolom kegiatan pengendalian tambahan dapat diisi sistem pengendalian lain atau selain sistem pengendalian yang sudah ada yang dapat meminimalisir risiko tersebut. Kemudian kolom target diisi siapa atau apa yang akan menjadi target dari mitigasi risiko ini. Setelah itu isikan jadwal yang akan dilakukannya mitigasi. Kemudian klik simpan. Maka akan muncul tampilan seperti pada gambar. Setelah dilakukan implementasi pada mitigasi risiko, maka penanggung jawab unit harus melakukan diskusi atau berkoordinasi dengan atasan untuk menentukan level risiko harapan. Apakah mitigasi risiko yang telah dijalankan ini sudah efektif dilaksanakan dan sudah mengurangi nilai besaran risiko atau belum? Dapat diidentifikasi melalui tombol pada level risiko harapan. Dan menu terakhir yaitu evaluasi MR. Setelah dilakukannya mitigasi risiko, dilakukan evaluasi untuk melihat apakah sudah efektif atau belum. Sama seperti menu mitigasi, pada menu evaluasi juga terdapat dua button untuk mengupload bukti evaluasi, dan button yang lain akan muncul kotak dialog mengisi analisis dan rencana tindak lanjut apakah mitigasi tersebut sudah terlaksana atau belum. Kemudian klik simpan. Setelah itu klik pada level risiko akhir. Pada menu ini kita akan menilai ulang mitigasi yang telah terlaksana. Pada pilihan kemungkinan, pilih apakah setelah dilakukan mitigasi kejadian tersebut menurun atau kejadian tersebut masih terjadi. Kemudian pilih level dampaknya dan nilai besaran risiko dan level risiko akan otomatis terisi. Setelah itu pilih dilaksanakan atau tidak dan capaiannya setelah dilaksanakan apakah sudah tercapai seluruhnya atau belum tercapai atau bahkan tercapai sebagian, kemudian klik simpan. Setelah seluruh kegiatan dilakukan sampai dengan evaluasi mitigasi risiko, maka dapat kita review profil risiko melalui menu print. Sebelumnya pilih unit yang akan ditampilkan profil risikonya, kemudian klik print. Pada menu ini akan digambarkan profil risiko, mulai dari prioritas risiko, deskripsi risiko, level risiko awal hingga level risiko yang diharapkan setelah dilakukannya mitigasi, serta rencana tindak lanjut pada hasil mitigasi risiko yang telah dievaluasi, serta risiko yang telah selesai dievaluasi ini akan dimasukkan kembali ke risk register pada tahun berikutnya apabila dirasa risiko tersebut masih berpeluang untuk terjadi kembali untuk dilakukan mitigasi di tahun berikutnya.